Anda kembali menyaksikan Sapa Jember, disharmoni pemimpin, siapa yang jadi korban. Kita masuk ke segmen terakhir ini, udah makin hot ya. Yes. Sesuai dengan isu yang kita bahas ini. Terakhir tadi ke Pak Aris, dengan dampak disharmoni ini, laporan dari Wakil Bupati kepada 3 lembaga kemarin. Kemudian ini juga berdampak pada bagaimana sistem pengawasan di eksekutif begitu ya. Tanggapan Anda, Pak Aris? Nah, sementara orang melihat bahwa aksi yang dilakukan oleh Wakil Bupati akibat disharmoni, melapor ke KPK dan sebagainya, ya itu negatif menurut mereka. Bahkan ada LSM yang ngatur ke DPRD. Ini kok grido kan ya begitu. Betul. Ya, ya. Demokrasi manusiawi hal itu terjadi, ya respon masyarakat. Tapi saya tidak melihat dari sisi itu. Ini sisi positif sebagai indikasi kesadaran hukum masyarakat Jember umumnya dan kesadaran hukum Wakil Bupati khususnya. Ya. Orang melapor ke KPK merupakan upaya membuka ruang kontrol seperti dilansir oleh Mas Fit tadi, membuka ruang kontrol. Berarti dia menempuh prosedur dan mekanisme yang diamanatkan oleh undang-undang daripada mereka menggalang massa, geruduk orang. Gitu. Jadi itu merupakan hal yang positif. Banyaknya laporan apapun tidak hanya dilakukan oleh Wakil Bupati, Jember banyak melaporkan kasus, Polres banyak kasus, Kejaksaan banyak kasus, pengadilan volume perkara. Itu indikasi kesadaran hukum. Jadi positif menurut Anda ya? I say yes, itu positif. Jadi sekali lagi, jika Wakil Bupati melakukan apapun sepanjang itu dalam koridor konstitusi dan normatif, patut diapresiasi. Itu akan mengkomunikasikan aksi normatif untuk dipotret oleh masyarakat bahwa semua ternyata bisa diselesaikan dengan cara yang sudah ditentukan dan itu memberikan sikap keteladanan. Saya memandangnya dari situ. Nah, soal solusi yang konkret agar masyarakat ini tidak berlalu lama menjadi korban yang diresahkan soal disharmoni Bupati dan Wakil Bupati, Pak Aris. Kalau saya maknai solusi konkret apa yang harus dilakukan, saya tadi menyatakan dan harus konsisten dengan pernyataan saya. Rakyat jangan diamanati untuk menyelesaikan hal seperti ini. Tidak logis, gitu. Justru kalau saya bicara penyelesaian dalam tataran praktis, mumpung ada Mas Fidarto sebagai representasi DPRD, dan pertemuan di dalam ruangan ini, saya pesan sekali lagi, saya tidak tahu kreativitasnya, ada kanal hukum untuk mengintervensi Bupati dan Wakil Bupati agar melakukan kompromi sehingga tidak lagi terjadi disharmoni. Itu kalau saya memposisikan DPRD. Terus apakah rakyat sendiri, bagaimana metode supaya rakyat menyelesaikan? Bisa negatif dan positif. Negatif, rakyat akan menyelesaikan dengan caranya sendiri, anarkis misalnya, karena ini membangun presiden buruk. Hanya saja yang belum dilakukan dan barangkali bisa menjadi renungan masyarakat Jember kalau saya bicara ormas, kelompok-kelompok profesional, komunitas cendekiawan, andai kata mereka secara bersama menandatangani nota aspirasi untuk membangun harmoni Bupati dan Wakil Bupati. Paling tidak itu representasi yang bisa direnungkan karena ini tidak satu golongan saja, tapi segmented. Nah, ini kan semua masih hipotesa. Maybe yes dilakukan, maybe no. Baik. Apakah optimis saya dengan cara seperti itu? Bisa optimis, bisa pesimis. Kalau pesimis enggak, optimis tidak, lantas apa? Determinis saya. Tergantung dilakukan atau tidak. Tapi kalau misalnya skenario terburuk ini akan berlanjut sampai akhir jabatan, apa yang akan terjadi, Pak? Wah, ini soal prediksi, Bos. Siap. Saya tidak menguras energi berpikir apa yang terjadi. Yang pasti distrust. Yang kedua, elektabilitas. Dan yang ketiga,
masyarakat Jember akan membangun nilai tambah kehati-hatian untuk memilih dan menentukan siapa yang akan dipilih. Karena orang Jember dengan daya kritis, ya, dan hal negatif yang dialami atas disharmoni, ia akan berpikir jangan sampai saya membeli kucing di dalam peti. Sudah dibuka karungnya, sudah dibentuk. Tadi menarik soal nota aspirasi ya. Yes. Ini pertanyaan yang sama secara singkat kepada Yeah. Pak Wid soal bagaimana pesan dan solusi konkret agar masyarakat ini tidak lama menjadi korban akibat disharmoni ini. Ya, kalau kami konkretnya adalah bahwa rakyat, para tokoh ya, itu kemudian memberikan petisi, saya pikir bagus itu sebagai pengingat ya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekali lagi untuk mengingatkan kembali bahwa beliau berdua ini adalah pemimpin, sosok yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Jember dan diberikan amanah, maka harus ingat pada amanah itu. Tetapi solusi konkret yang menurut saya optimis, membuat saya optimis, ya harusnya Kemendagri dalam waktu dekat, karena sudah ada laporan juga, memanggil kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena kalau Kemendagri yang melakukan, berarti termasuk ada ancaman punishment yang bisa diberikan, pressure-nya ada, ya, menyangkut hukum, ya? Iya, menyangkut bagaimana kemudian bisa transfer keuangan ke daerah juga, keuangan yang dari pusat bisa kalau ada hal-hal yang memang dirasa pemerintahan daerah tidak, dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak kompeten, kan juga tidak akan diberikan amanah anggaran juga dari pusat, dan itu saya yakin pasti akan dihitung betul. Nah, sekali lagi kami pesan secara etika dan norma, tolong jangan terus tampilkan kegaduhan ini di ruang publik. Konflik ini jangan dipertontonkan. Memang kalau kita runut sebetulnya sudah dari periode ke periode ada gejala konflik itu antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Cuman kan tidak dipertontonkan secara vulgar seperti saat ini. Benar. Ini pembelajaran menurut saya yang tidak baik. Tapi dari sisi controllingnya, menurut saya harus dipelihara. Baik. Dari sisi controllingnya harus dipelihara. Hikmah dari kejadian ini iya, apa? dari bupati, wakil bupati harus terus mengontrol. Saling Biar kontrol. tidak, karena apapun semakin absolutnya kekuasaan, tenden terhadap korup. Jadi Baik. semakin kekuasaan yang absolut, kecenderungannya akan korup. Nah, karenanya dengan ada kontrol begini kan harusnya tidak absolut, karena wakil bupati atau wakil kepala daerah terus mengontrol juga. Maka harusnya kita bisa menekan korupsi itu. Tapi bukan, tolong jangan diartikan bahwa kami sepakat dengan konflik. Tidak. Pada intinya kita semua punya harapan baik untuk bisa sama-sama bersatu, dan tujuan utamanya adalah kepentingan masyarakat. Yeah. Begitu. Betul. Tidak terasa 60 menit kita sudah berbincang. Ada Pak Widarto tadi dan juga kasih. Pak Aris. Terima kasih atas segala informasi, Sama-sama. pandangan yang Sama-sama. diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Wakil Ketua DPRD Jember dan juga pakar hukum tata negara Universitas Jember. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa disharmoni bupati dan wakil bupati bukan hanya soal relasi pribadi, tetapi berdampak pada kehidupan masyarakat. Kita sekali lagi diingatkan bahwa perlu dan harus meletakkan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Akhirnya saya Tia Mediana pamit undur diri, sampai jumpa di Sapa Jember berikutnya.